Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Rabu Pekan Paskah ketiga, 4 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita Degei SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 adalah Akulah roti hidup. Setelah kita membaca sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40, marilah kita merenungkan sabdanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penderitaan, penganiayaan, dan kematian seharusnya tidak membuat kita takut dan gentar untuk memberikan atau memberitakan kesaksian Injil. Pada zaman ini, mungkin kita tidak lagi banyak mengalami penderitaan fisik. Namun tantangan menjadi saksi Kristus itu tetap tidak mudah. Dalam bacaan pertama pada hari ini, kita mendengar bahwa para pengikut Kristus dikejar dan dianiaya. Namun setelah itu mereka mulai mewartakan kabar sukacita ke tempat-tempat lain.
seperti Filipus yang sampai di Samaria menjadi pewarta Injil di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Tujuannya adalah untuk mewartakan wafat dan kebangkitan Kristus dan mengajar orang-orang untuk bertobat. Karena pewartaannya itu, banyak orang bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus pada hari ini melalui Injil mengajak kita para pengikutnya tentang roti dalam Ekaristi sebagai identifikasi dirinya sendiri. Dalam motivasi, dalam roti yang dikonsekrir melalui misa kudus, Yesus hadir secara nyata. Kita sangat percaya bahwa pada saat itu Yesus sungguh-sungguh ada hadir dalam perayaan Ekaristi. Untuk itu, kita percayai bahwa Dialah juru selamat, jaminan keselamatan atau kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Injil hari ini Yesus menegaskan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini disabdakan Yesus dalam rangka pelaksanaan komitmen perutusan, yakni pelaksanaan kehendak Bapa. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Lantas, bagaimana dengan kita yang percaya kepadanya? Yesus sendiri datang dengan membawa sukacita kepada kita. Akulah roti hidup. Ia datang untuk memberikan kehidupan, kebahagiaan, dan keselamatan. Oleh karena itu, di zaman yang modern ini, kita semua pun dipanggil dan diutus oleh Tuhan menjadi pembawa kabar sukacita Injil di tengah kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat, tempat kerja, di mana saja kita berada, kita diutus menjadi saksinya. Kita telah menerima Dia melalui perayaan Ekaristi. Pada saat konsekril, kita sungguh merasa bahwa Tuhan sungguh ada dan hadir di dalam perayaan Ekaristi. Pewartaan sukacita, kebahagiaan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, itulah yang kita wartakan kepada siapapun yang kita jumpai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan pada akhir zaman, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh yang kekal, hidup yang kekal. Di balik kesederhanaan tersembunyi dan tersamar keagungan ilahi, pertanyaan permenungan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita secara khusus hari ini,
bagaimana kita masing-masing mempersiapkan dan merayakan Misa Kudus sebagai pertemuan yang sungguh personal dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, jaminan keselamatan abadi yang didambakan semua orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, akulah roti hidup. Oleh karena itu, marilah kita menjadi roti hidup seperti Yesus membangkitkan dirinya untuk semua orang. Kita hendaknya memberikan diri kita untuk dibagikan kepada semua orang lewat karya nyata kita bagi keluarga kita, sesama kita, di tempat kerja kita. Kita mau membagi menjadi roti hidup yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan harian kita. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Bantulah dan terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi roti hidup di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah gereja kami, masyarakat kami, dan di tempat kerja kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.